Indonesia Globe News kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. ...79 siswa dan karyawan Yayasan Tri Asih di Jalan Karmel, Kebonjeruk, Jakarta Barat positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Kini para siswa dan para karyawan yang positif melakukan isolasi mandiri di 2 gedung milik yayasan. 79 siswa dan pendamping serta karyawan Yayasan Tri Asih yang terletak di Jalan Karmel, Kebonjeruk, Jakarta Barat positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Kini, para siswa dan pendamping serta karyawan yang positif melakukan isolasi mandiri di 2 gedung milik yayasan. Diduga berawal dari salah satu karyawan yang terpapar COVID-19 usai pulang kampung saat liburan Natal yang lalu. Klaster Yayasan Tri Asih terbentuk. Sebanyak 79 siswa dan pendamping serta karyawan yang terdiri dari 35 orang siswa dan 36 pendamping dan 8 orang karyawan terpapar COVID-19 berdasarkan hasil swab yang dilakukan pihak Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat. Kini, ke-79 orang yang positif COVID dari klaster Yayasan Tri Asih ini melakukan isolasi mandiri di 2 gedung milik Yayasan Tri Asih yang berada di Jalan Karmel, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini habis liburan Natal dan Tahun Baru, beberapa karyawan-karyawati pulang kampung. Nah, ketika datang ke sini tidak langsung ke Komplek Tri Asih. Kalau langsung ke Komplek Tri Asih kan di pintu gerbang itu diketati semua, ada perintah-perintahnya. Harus ini, harus ini, harus ini, ya. Dan ada penjaga selalu sepanjang hari. Mungkin sekali mereka dari kampung langsung masuk mes. Nah, jadi hari berikutnya ada satu yang merasa tidak enak badan, minta libur. Ya sudah, kalau kamu merasa tidak enak badan, malah saya tugasi swab sekarang. Ternyata dia kena. Maka saya minta Rumah Sakit Pelni menswab anak-anak saya 51 itu. Ternyata yang terpapar 35. Anak-anak dulu? Iya, anak-anak. Oke. Kemudian pegawai yang 83 itu ternyata yang terpapar 36. Masih ada pegawai saya yang tinggalnya di mes di luar, 8 orang juga terkena. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Barat langsung merespon informasi yang diterima terkait adanya puluhan siswa dan karyawan Yayasan Tri Asih positif COVID. Puluhan dus paket sembako dan hand sanitizer serta masker diberikan kepada Yayasan Tri Asih siang tadi. Pemberian bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Metro Jakarta Barat terhadap upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Hari ini kebetulan kita mendapatkan informasi bahwa dalam satu lokasi Yayasan Tri Asih di wilayah Kebonjeruk ini terkonfirmasi 79 positif. Di sini adalah tempat pendidikan dan pelatihan, di mana sebagian besar adalah penyandang disabilitas. Dari informasi yang kami dapat itu sebanyak 35 orang adalah karyawan atau pendamping. Kemudian yang 36 itu adalah anak-anak penyandang disabilitas, kemudian 8 orang adalah karyawan. Kegiatan kami di sini tentunya ingin memastikan bahwa protokol kesehatan bisa dilaksanakan. Kemudian kami juga melakukan kegiatan bantuan sosial berupa sembako, kemudian ada beberapa vitamin, kemudian masker, dan beberapa tenaga yang bisa kami bawa ke sini untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Tentunya ini adalah bagian dari kegiatan kemanusiaan, di mana kita harus bisa memutus mata rantai daripada penyebaran COVID tersebut. Mudah-mudahan, tadi saya mendapatkan informasi, hari ini adalah hari ke-8 isolasi mandiri, sudah semakin membaik kondisinya. Mudah-mudahan nanti pada waktunya bisa semakin baik, karena memang dari 79 orang itu semuanya adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi secara fisik mereka tidak ada gejala. Demikian. Sebelumnya, beredar kabar di media sosial adanya puluhan siswa dan karyawan Yayasan Tri Asih terpapar COVID-19. Dengan adanya puluhan siswa dan karyawan Yayasan Tri Asih yang terpapar COVID-19, maka kembali tercipta klaster baru yang penularan COVID-19 di DKI Jakarta.
Meningkatnya penularan virus COVID-19 membuat rumah sakit di Jakarta dipenuhi oleh pasien COVID. Di RSUD Kalideres, ruang rawat pasien telah dipenuhi oleh pasien COVID-19, sementara untuk ruang isolasi telah terisi sebanyak 90% lebih pasien COVID. Semakin meningkatnya penularan virus COVID-19 hari demi hari membuat rumah sakit di Jakarta hampir penuh oleh pasien COVID-19. Di RSUD Kalideres bahkan tempat tidur di ruang ICU telah penuh oleh pasien COVID-19, sementara untuk ruang isolasi telah terisi sebanyak 90% lebih. RSUD Kalideres yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 nyaris penuh. Untuk tempat tidur di ruang ICU sendiri telah penuh terisi pasien COVID-19. Sementara untuk tempat tidur ruang isolasi sebanyak 27 tempat tidur, hanya tersisa 2 tempat tidur saja. Menurutnya pihak rumah sakit, lonjakan pasien COVID-19 di RSUD Kalideres mulai terasa dari akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021. RSUD Kalideres sendiri menyediakan 34 tempat tidur untuk pasien COVID, diantaranya 27 tempat tidur untuk isolasi dan 7 tempat tidur di ruang ICU baik dengan ventilator maupun non-ventilator. Untuk pelayanan ICU, dalam 1 minggu terakhir ini, ketersediaannya atau keterpakaiannya sudah di atas 90%. Bahkan hari ini sudah bisa dibilang 100% terpakai. Untuk isolasi untuk ruangan isolasi biasa 90% sudah terpakai. Jadi dan kejadian ini sudah berlangsung sejak akhir tahun 2020, sehingga peningkatannya sudah terasa sejak pertengahan November 2020. Untuk ketersediaan tempat tidur sendiri? Ya, untuk saat ini kami belum bisa untuk menambah tempat tidur lagi karena keterbatasan fasilitas. Kemudian ya seperti yang tadi bisa dikatakan bahwa ICU-nya sudah full terpakai dan isolasi sudah hampir penuh. Ada himbauan untuk warga gitu dok supaya menjaga protokol kesehatan? Ya, tentunya kami dengan melihat kondisi yang ada di RSUD Kalideres ini, kami sangat menghimbau untuk kepada masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. Seluruh rumah sakit di Jakarta pun demikian. Kesediaan sebanyak 8.890 tempat tidur untuk pasien COVID hampir penuh hanya tersedia 3% lagi. Dengan rincian 63% pasien asal DKI Jakarta dan 24% pasien asal Jabodetabek. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi soal pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat memperhatikan ketersediaan ruangan di rumah sakit di wilayah Jabodetabek. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memberikan pernyataan perihal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan atas ketersediaan ruangan rumah sakit di DKI Jakarta yang sudah penuh dan mencapai okupasi yang tinggi. Menurutnya untuk di situasi pandemi seperti ini merupakan tanggung jawab kita bersama karena lonjakan ini di luar prediksi dan apa yang terjadi saat ini belum pernah terjadi di Indonesia. Dikarenakan rumah sakit dipenuhi baik pasien Jakarta maupun di luar Jakarta yang menyebabkan over capacity, oleh karena itu pihak DPR tetap memonitor dalam hal ini. Untuk itu DPR meminta kepada Menteri Kesehatan untuk mengkalkulasi dan kontingensi plan dalam mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada masyarakat umum secara bersama-sama untuk membantu Menteri Kesehatan dalam mengatasi masalah ini dan tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak melakukan kegiatan yang tidak perlu. Jadi begini, pandemi ini kan tanggung jawab kita bersama dan memang lonjakan-lonjakan ini kemudian memang di luar prediksi kita dan juga apa yang terjadi ini memang belum pernah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu kita juga monitor bahwa rumah sakit di Jakarta ini kemudian bukan hanya diisi oleh penduduk Jakarta, tapi kemudian ada di daerah-daerah sekitar Jakarta, bahkan ada dari provinsi Jawa Barat misalnya, kemudian daerah sekitar Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, itu kemudian mengisi sehingga kemudian menyebabkan memang rumah sakit ini mengalami over capacity.
Nah, kami minta kepada Menteri Kesehatan untuk kemudian mengkalkulasi lagi dan kemudian melakukan contingency plan untuk mengatasi masalah ini, dan tentunya kita semua harus ikut bersama-sama membantu Menteri Kesehatan dalam hal ini, dan terutama kepada masyarakat umum kami himbau untuk tetap menjaga prokes dan kemudian tidak melakukan aktivitas. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo meminta kepada Menteri Kesehatan untuk dilakukan vaksin COVID-19 dengan tujuan untuk menunjukkan kepada publik jika vaksin ini aman digunakan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Bambang Susatyo yang dikenal dengan Bamsud, meminta kepada Menteri Kesehatan untuk dilakukan vaksin COVID-19 dengan tujuan untuk menunjukkan ke publik jika vaksin ini aman, halal, dan tidak memiliki efek samping seperti pingsan, muntah-muntah, dan lumpuh sesuai pemberitaan yang telah beredar. Bamsud ingin memberikan contoh kepada publik, khususnya kepada publik yang menolak vaksin, maka dengan ini Bamsud menyampaikan vaksin ini aman, dan kita wajib membantu pemerintah yang sudah mengupayakan vaksin ini untuk selamatkan kesehatan masyarakat. Bamsud mengatakan ketika setelah disuntik vaksin, ia merasa sedikit pegal. Namun setelah itu sudah seperti biasa kembali. Rencananya, Bamsud akan disuntik kembali pada Kamis 28 Januari 2021. Ia memutuskan untuk suntik vaksin di rumah dinas, karena menurutnya apabila suntik vaksin di rumah sakit atau di kantor akan menjadi resiko tertular. Saya minta kepada Menkes, saya ingin divaksin. Saya ingin menunjukkan kepada publik bahwa vaksin ini aman ya, dan halal. Nah, tinggal teknis di mana. Kemudian MPR punya dokter pribadi, dokter MPR. Saya minta dia mengurusnya dan diberikan satu untuk saya sendiri. Tapi tujuannya adalah saya ingin memberikan contoh kepada publik ketika ada suara di DPR penolakan atas vaksin itu, maka saya ingin menyampaikan bahwa vaksin ini aman. Ya. Kita wajib membantu pemerintah yang sudah mengupayakan vaksin ini untuk keselamatan kesehatan masyarakat. Itulah yang saya lakukan. Ya. Kalau saya mau diam-diam aja kan saya nggak masukin ke medsos saya. Berulang-ulang bagaimana saya videokan. Karena saya ingin menunjukkan bahwa ini aman dan tidak ada dampak apa-apa. Omong kosong tuh yang disuntik pingsan. Kemudian apalagi ya, habis disuntik muntah-muntah, lumpuh, nggak ada. Saya pasti biasa aja kalau disuntik agak pegal sedikit ya, selebihnya biasa aja. Nanti saya disuntik lagi tanggal 28. Menteri Dalam Negeri yang sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian turut memberikan respon baik dan dukungan kepada calon Kapolri Listio Sigit Prabowo. Tito menyampaikan Listio Sigit merupakan sosok yang baik dan sangat matang untuk menjadi seorang Kapolri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima kunjungan calon Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo ke rumahnya pada Senin pagi 18 Januari 2021. Tito menilai kedatangan Listio Sigit ke rumahnya merupakan tradisi baik di Polri dalam rangka menghormati senior dan guna meminta restu kepada Kapolri terdahulu. Kesempatan itu juga digunakan oleh Listio Sigit untuk meminta masukan kepada Tito Karnavian. Masukan yang diberikan oleh Tito tak lain mengenai peran Listio Sigit yang harus mampu dalam menjaga solidaritas internal saat memimpin Polri kelak. Tito juga menambahkan agar calon Kapolri itu dapat memperkuat soft approach dengan jajaran Binmas serta dalam penegakan hukum yang tegas. Sementara itu terkait sosok Listio Sigit yang terbilang muda, Tito yakin Listio Sigit mampu memimpin Polri dengan baik didukung dengan pengalaman yang dimilikinya. Ya, tadi juga Pak Sigit ke kediaman tadi pagi jam 8 lewat dikit dengan Ibu Sigit. Saya sangat menghargai Pak Sigit yang datang ke para mantan Kapolri, selain meminta masukan, tentu juga minta restu. Itu memang tradisi ya, kita menghormati senior-senior. Saya juga sering begitu dulu. Kemudian sama tadi pagi juga banyak prinsipnya Pak Sigit ingin meminta masukan-masukan dan saya juga menyampaikan masukan-masukan
Masukannya apa, Pak? Ya diantaranya bagaimana untuk membuat soliditas internal ya, karena Pak Sigit sama dengan saya, banyak senior di atas. Tapi kiat-kiat seperti itu saya kira cukup Pak Sigit dan saya yang tahu ya. Kemudian yang kedua bagaimana juga memperkuat soft approach dengan jajaran Bimas ya. Kemudian di samping kinerja lain dalam penegakan hukum yang tegas ya, juga soft approach yang lain. Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri memimpin proses berjalannya fit and proper test calon Kapolri. Ia menyatakan proses fit and proper test ini berlangsung selama 3 jam dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh DPR RI. Calon Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo memenuhi undangan Komisi 3 DPR RI untuk menjalani fit and proper test pada Rabu 20 Januari 2021. Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri memimpin proses berjalannya fit and proper test, kemudian menyatakan bahwa proses fit and proper test dilakukan selama 3 jam dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPR. Kami baru saja selesai melakukan proses fit and proper test calon Kapolri. Proses fit and proper test kami lakukan selama 3 jam karena protokol kesehatan dari pimpinan DPR hanya membolehkan lamanya rapat adalah 2,5 jam. Tetapi karena situasi dan kondisi kami perpanjang 30 menit menjadi 3 jam. Saya katakan ini karena pasti akan ada pertanyaan kenapa 3 jam, karena memang situasinya pandemi dan kita mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pimpinan DPR. Jalannya proses fit and proper test berjalan lancar, cukup profesional dan banyak hal-hal yang sifatnya aspirasi harapan dari semua fraksi yang mewakili fraksinya dan konstituennya telah disampaikan kepada calon Kapolri. Selain itu, calon Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo memberikan pernyataan dalam proses fit and proper test selama 3 jam diberikan kesempatan untuk menyampaikan program kerja Kapolri ke depan yang unggul dan presisi dengan tetap melanjutkan brand strategi yang telah diturunkan oleh pimpinan Polri sebelumnya dan saat ini telah memasuki brand strategi 2021-2024. Proses fit and proper test berjalan dengan lancar, cukup profesional, banyak hal-hal yang sifatnya aspirasi dan harapan dari semua fraksi yang mewakili fraksi dan konstituennya sudah disampaikan kepada calon Kapolri. Baru saja kami melaksanakan kegiatan uji kelayakan sebagai calon Kapolri selama kurang lebih 3 jam, di mana dalam kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan program calon Kapolri ke depan, dan kami sampaikan bahwa program Kapolri ke depan adalah bagaimana membawa polisi yang presisi. Ini merupakan kelanjutan dari brand strategi yang telah diturunkan oleh pimpinan-pimpinan Polri sebelumnya, dan pada saat ini kita sudah masuk di brand strategi terakhir, brand strategi 2021 sampai 2024 yang masuk pada tahap excellence, sehingga kemudian kita harus sudah mulai masuk di upaya untuk menjadi polisi yang unggul, sehingga kemudian kami memaparkan program Polri yang presisi. Tentunya semuanya berjalan dengan baik, kurang lebih 3 jam kami memaparkan dan juga dilanjutkan dengan tanya jawab, semuanya berjalan dengan baik dan tentunya. Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau APDI mengeluarkan surat edaran terkait meroketnya harga daging sapi di pasaran. Hal ini menyebabkan pedagang daging se-Jabodetabek melakukan aksi mogok dagang sampai 3 hari ke depan. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat.
Menyusul turunnya surat edaran dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau APDI terkait meroketnya harga daging sapi terhitung mulai hari ini, pedagang daging di pasar tradisional se-Jabodetabek secara serentak melakukan aksi mogok berdagang sampai 3 hari ke depan, salah satunya seperti yang terlihat di pasar tradisional Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Selain itu, guna mendukung aksi mogok tersebut, perwakilan pedagang daging dari APDI melakukan sweeping di sejumlah pasar tradisional. Aksi mogok berjualan daging serentak di pasar tradisional se-Jabodetabek terhitung mulai hari ini dilakukan para pedagang daging sapi. Salah satunya yang terlihat di pasar Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Terlihat di pasar ini tidak ada pedagang yang berjualan daging sapi, hanya beberapa pedagang daging kambing yang masih berjualan. Aksi mogok serentak se-Jabodetabek ini menyusul turunnya surat edaran dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau APDI sebagai langkah konkret para pedagang sapi untuk memprotes langsung pemerintah lantaran meroketnya harga daging sapi sejak awal tahun. Untuk mendukung aksi mogok massal tersebut, perwakilan pedagang daging sapi dari APDI menggelar sweeping di sejumlah pasar tradisional di Jakarta Barat. Dari hasil penelusuran, di sejumlah pasar di Jakarta Barat tidak ditemukan pedagang yang masih berjualan daging sapi. Namun, jika didapati masih ada pedagang yang berjualan daging sapi akan dikenakan sanksi tegas dari APDI. Aksi mogok berjualan daging ini berimbas langkanya produk daging sapi di pasar tradisional. Sementara aksi mogok massal para pedagang daging ini akan digelar sampai 3 hari ke depan. Oh, kita lagi sweeping, siapa tahu ada di antara teman kita lagi berusaha untuk libur 3 hari, siapa tahu ada teman kita ada yang buka gitu, tapi alhamdulillah ternyata semuanya steril. Oke. Itu yang didapati ternyata jualan apa, Pak? Daging kambing. Daging kambing katanya. Oh, daging kambing. 3 hari ke depan sampai hari Jumat. Kalau misalnya ada yang kedapatan menjual daging sapi, apa yang akan dilakukan, Pak? Oh, nanti itu ada sanksi dari ketua APSI ya, minimal pasti ada sanksi lah dari Persatuan Tukang Daging itu. Karena apa? Yang lain pada nutup kok dia mendulang keuntungan sendiri gitu loh. Pasti ada sanksinya. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, sebuah ruko di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian pemilik ruko diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah ruko di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat hangus terbakar Senin petang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi pemilik ruko diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Kobaran api melahap bangunan ruko di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat petang tadi. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Api pertama kali terlihat dari lantai 2 bangunan yang diduga disebabkan dari konsleting listrik dari mesin potong akrilik. Insiden ini terjadi di saat para karyawan pengrajin akrilik di lokasi sedang bekerja. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas Damkar Jakarta Barat mengerahkan 15 unit mobil pemadam ke lokasi guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi pemilik ruko diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Laporin ada api. Oh gitu. Tadi mati lampu di black mati, terus ada suara. Ini kan emang saya ada mesin di atas di jalan. Ini apa, tempat apa? Bikin reklame. Oh, dari lantai berapa tadi Pak informasinya? Lantai 2 yang depan sini. Lantai 2 bagian depan, iya. Tempat bikin reklame ya? Iya. Di lantai 2-nya itu tempat apa sih? Ada mesin buat jalanin akrilik. Akrilik, kayak mesin buat nengkuk akrilik gitu? Konslet tadi. Di atas juga ada orang tadi udah? Di lantai 2 1, di lantai 3 1, tapi dua-dua udah keluar. Sudah keluar semua ya? Nggak ada orang. Jadi pada saat terjadi itu masih proses ada aktivitas ya? Iya. Oke, dengan Pak siapa Pak tadi Pak? Hendri. Demikian berita pilihan Indonesia Globe News selama sepekan. Ikuti terus perkembangan berita terkini di YouTube channel Indonesia Globe dan website kami di www.indonesiaglobe.co.